Baik saudara, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini. Kali ini kita masuk dalam pembahasan tentang analisis tren dalam laporan keuangan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya harap saudara tidak skip video ini dan silakan saudara selesaikan video ini sampai selesai sehingga saudara menjadi paham tentang apa yang dimaksud dengan analisis tren dalam laporan keuangan. Baik, selamat belajar dan selamat menonton. Nah, ini adalah pengertian dari analisis tren. Nah, seperti yang saya jelaskan ke dalam opening video tadi, untuk mengevaluasi 2 atau 3 laporan keuangan, itu biasanya kita menggunakan metode horizontal. Nah, jadi yang dimaksud dengan analisis tren ini adalah membandingkan laporan keuangan dalam 2 periode atau 3 periode. Nah, kalau yang dibandingkan hanya 2 atau 3 periode saja, maka menggunakan teknik horizontal atau dinamis. Jadi mohon maaf tadi saya di awal mengatakan diagonal, itu salah, mohon maaf, saya salah. Jadi menggunakan teknik horizontal atau kita bisa menyebutnya dinamis. Nah, lalu pertanyaannya, jika lebih dari 3 periode, kira-kira bisa nggak? Bisa, yaitu menggunakan teknik yang kedua, yaitu analisis angka indeks. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan horizontal angka indeks? Seperti apa caranya? Nah, mari kita lanjutkan video ini. Nah, ini adalah rumus angka indeks. Nah, jadi kalau nanti saudara ingin menghitung besaran indeks, yaitu dalam angka setiap dari tahun ke tahunnya, menggunakan rumus ini. Jadi XN adalah pos pada tahun yang akan dianalisis. Misalkan tahun sekarang yang dia akan analisis tahun berapa? Tahun 2019 katakanlah. Nah, kemudian dibagi dengan XO, yaitu pos pada tahun dasar. Misalkan kita akan mengevaluasi atau menganalisis laporan keuangan dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu 2009 ke bawah, yaitu kalau tahun kelimanya, yaitu berarti tahun 2000 berapa? 16. Bener nggak? Bener dong. Jadi 2019 sebagai tahun yang akan dianalisis dengan pos tahun dasar, yaitu tahun 2016. Ternyata saya yang salah, mohon maaf. Jadi 5 tahun ke belakang, yaitu tahun 2014. Nah ya, mohon maaf, sekali lagi masih awam dalam membuat video. Jadi misalkan hari ini tahun 2019 yang akan saudara analisis, kemudian tahun dasarnya yaitu 5 tahun ke belakang, yaitu tahun 2014. Itu saudara bagi dulu, baru saudara kalikan 100%, maka akan ketemu angka indeksnya. Nah, lebih jelasnya kita lanjutkan dalam slide berikutnya. Nah, ini adalah penjelasan rumus angka indeks. Nah, ya untuk materi ini bisa saudara baca sendiri. Nah, ini adalah contoh laporan keuangan yang membandingkan laporan keuangan ke dalam analisis horizontal. Jadi, ini yang dianalisis adalah tahun 2007 dan 2008. Kita membandingkan 2 laporan keuangan dan dari 2 periode yang berbeda. Nah, mohon maaf ada kesalahan pada mikrofon saya. Nah, pada tahun ini yang akan kita bandingkan adalah tahun 2008. Nah, seperti rumus angka indeks tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya, yaitu 385,281, yaitu tahun yang akan dianalisis, dibagi dengan tahun dasarnya, yaitu 370.152, yaitu pada kolom penjualan. Silakan saudara simak. Setelah ketemu, baru dikalikan 100, maka akan ketemu angka indeksnya, yaitu 104.1. Nah, kalau kita membandingkan ini, kita masih belum bisa melihat
seperti apa kenaikannya karena kita hanya membandingkan dalam dua laporan keuangan saja. Kita hanya ketemu angka indeksnya. Jadi kita belum bisa mengetahui indeks ini sudah bagus atau belum. Nah, kalau kita melihat kasat mata ya tidak perlu saudara bagi pun kita juga sudah bisa melihat berapa besarnya kenaikannya. Silakan saudara lihat dalam net income, yaitu pendapatan bersihnya. Tahun 2008 ada kenaikan dari sisi net income-nya, yaitu sebesar berapa itu? Tinggal dikurangin 12.400 dikurangi 12.157. Nah, silakan saudara kurangi. Melihat kasat mata pun kita juga sudah melihat, berarti ada kenaikan pendapatan bersih di tahun 2008. Mari kita lihat lagi, kenaikannya ada pada sisi mana? Ternyata penjualannya di tahun 2008 ada kenaikan. Naiknya penjualan ternyata diiringi dengan naiknya harga pokok juga. Artinya apa? Berarti ada barang penambahan produk atau penambahan barang yang dijual pada tahun 2008. Tentu saja dengan adanya kenaikan penjualan, kita ada penyusutan nambah juga. Kenapa penyusutannya nambah? Biasanya ketika akan melakukan sebuah produksi, perusahaan membeli sebuah mesin baru. Nah, dengan adanya mesin baru, berarti ada penyusutan di dalam mesin baru tersebut. Nah, kebijakan penyusutan biasanya sudah ditentukan oleh analis keuangan. Biasanya untuk mesin-mesin itu sekitar 5-10 tahun. Tentu saja dengan adanya mesin baru, pemeliharaan dan reparasi pun juga bertambah karena ada mesin baru. Nah, kenapa ada biaya sewa yang naik? Ini ada kemungkinan perusahaan membutuhkan space tambahan dalam mengelola produksi mereka. Produksi itu pasti membutuhkan sebuah mesin baru, sehingga membutuhkan space tambahan. Sehingga mau tidak mau perusahaan harus menyewa tempat atau menyewa gudang lagi, sehingga ada tambahan biaya sewa di tahun 2008. Dan tentu saja pajaknya juga naik. Karena apa? Ada PPN di setiap produk yang mereka jual. Nah, operating income juga nambah. Karena apa? Ada biaya operasi yang nambah. Nah, begitu seterusnya, dan makanya kita tidak heran bahwa ada kenaikan penjualan. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan penjualan ini naik karena prestasi seorang marketing atau hanya karena adanya momentum tertentu. Misalkan ketika kondisi corona seperti ini, ada momentum tertentu yang membuat penjualan suatu produk tertentu mengalami kenaikan. Nah, misalkan perusahaan pembuat masker yang mana misalkan penjualannya dari bulan ke bulan hanya berkisar di angka 1 juta masker setiap hari. Namun, pada momentum pada saat ini penjualannya meningkat menjadi 5 juta masker setiap hari. Sehingga mau tidak mau kemampuan produksi perusahaan harus ditingkatkan, yang mana berimpak kepada penjualan perusahaan. Nah, ini jadi kalau 2 tahun ini kita belum bisa menyimpulkan apakah perusahaan ini kenaikan karena prestasi sebuah marketing atau hanya karena momentum. Nah, sedikit demi sedikit saudara sudah bisa menganalisakan, bisa menceritakan kan? Hanya melihat dari laporan keuangan saja. Nah, saudara sudah bisa memulai sedikit penggambaran. Nah, nanti dalam ujian tengah semester, saudara harus bisa belajar menceritakan laporan keuangan ke dalam suatu uraian. Nah, kalau tidak bisa, silakan saudara ulang-ulang video ini dan saudara boleh tiru kalimat saya, sehingga nanti saudara punya teknik sendiri dalam mengungkapkan kata-kata. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh soal yang menggunakan analisis angka indeks. Kalau tadi kita menganalisis dalam 2 tahun yang berbeda, pada kali ini
kita menganalisis 5 tahun sekaligus, yaitu tahun yang akan dianalisa yaitu tahun 2008 dan tahun dasarnya 5 tahun sebelumnya yaitu tahun 2004. Nah, jadi tolong diingat rumus awal tadi dalam menghitung angka indeks. Angka yang dianalisis adalah tahun 2008, kemudian yang akan dijadikan tahun dasar yaitu tahun 2004. Baik, mari kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, jadi ini adalah angka indeks hasil dari perhitungan rumus tadi. Seperti saudara lihat, ini adalah bukan nilai dari angka yang sebelumnya, tapi angka ini berasal dari pembagian antara tahun yang dianalisis dibagi tahun dasar. Misalkan pada kolom penghasilan di tahun 2005 itu 115 didapat dari angka penghasilan yang di sebelumnya, itu saudara bagi ke dalam tahun 2004. Hasilnya saudara kalikan dengan 100%. Begitu seterusnya dalam menghitung angka dari tahun ke tahunnya. Dari yang menjadi angka pembagi yang paling atas itu saudara di tahun yang akan dianalisis dibagi tahun dasarnya, begitu seterusnya. Nah, setelah ketemu angka ini baru saudara bisa menyimpulkan analisis apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Untuk penjelasannya saudara bisa simak di slide berikutnya. Nah, kesimpulan tadi, perusahaan di laba kotor mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Nah, yaitu berapa kenaikannya tadi? Dari 100, 115 naik menjadi 130, naik lagi 145 dan mentok di tahun 2008 naik menjadi 160 poinnya. Nah, akan tetapi kenaikan ini tidak diiringi dengan penekanan biayanya. Karena apa? Biayanya dari tahun 2004 sampai kurun waktu 5 tahun itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Coba nanti sambil mendengarkan penjelasan saya, saudara bisa balik ke slide selanjutnya dan sambil dilihat angka-angkanya. Nah, biar tidak bingung ya. Nah, menurut saudara gimana? Jika perusahaan dari tahun ke tahun biaya itu seharusnya bisa ditekan, tapi malah jadi terus naik. Sementara kalau kita melihat dari jumlah penghasilan, artinya jumlah penjualan, kenaikannya sangat gimana ya? Coba saudara perhatikan di tahun 2008. Jumlah penghasilannya berapa? 160. Sementara di tahun 2008 biayanya sebesar 188 poin. Yang mana dari poin tersebut sudah bisa kelihatan biayanya sangat besar banget, ya enggak? Nah, kita lihat dulu trennya. Ternyata tren kenaikannya juga naik turun kalau saudara bisa gambar dalam suatu grafik. Sehingga kalau perusahaan ini tidak dievaluasi dari sisi biaya dan penjualannya, dikhawatirkan perusahaan akan mengalami kerugian. Kerugiannya dari mana? Nah, saudara bisa menyampaikan kepada Dewan Audit untuk melakukan cross-check di lapangan mengenai apa yang menjadi kondisi real di lapangan tentang penjualan dan biaya yang membengkak dari tahun ke tahun. Nah, jadi saran dari slide ini adalah maka perusahaan seharusnya menghindari biaya-biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan. Misalkan apa ini? Misalkan biaya agen. Nah, misalkan perusahaan ini adalah perusahaan leasing yang mana untuk melakukan penjualan kreditnya dia membutuhkan agen tambahan. Nah, agen tambahan ini adalah bukan karyawan tetap perusahaan, karena dia adalah karyawan lepas, yaitu kalau di sisi biaya dia masuk ke dalam biaya variabel. Nah, kenapa tidak mendayagunakan tenaga marketing kita untuk menggenjot penjualan dengan lebih baik lagi? Nah, maksud saya, kalau
biaya agen ini bisa kita tekan dan kita memaksimalkan tenaga marketing kita, maka perusahaan bisa memaksimalkan penjualan dengan biaya yang bisa seminimal mungkin. Ini contohnya saja. Nah, jadi kurang lebih analisis tren, analisanya seperti itu. Saudara bisa menganalisa dari 5 tahun ke belakang, bahkan mungkin 10 tahun ke belakang bisa menggunakan angka indeks. Nah, lalu untuk tugas saudara nantinya di UTS, saudara menjelaskan laporan keuangan dengan bahasa saudara sendiri dan dengan perhitungan yang sudah saya jelaskan ke dalam 2 video kemarin, bisa saudara pelajari dan itu menjadi bahan saudara untuk mengerjakan soal UTS ke depan. Baik, kita sampai pada akhir video. Semoga dengan materi yang kita pelajari saat ini bisa menjadi materi yang bermanfaat, bisa menjadi materi dan sekaligus penghibur saudara di rumah, dan saya harap tidak mengurangi saudara dalam belajar. Walaupun kita tetap di rumah, kita tetap semangat. Karena seperti ayat yang saya sampaikan di samping, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lepas di babah ini sehingga kita bisa bertemu lagi di kelas dan kita bisa sharing lagi tentang ALKS dan kita bisa lebih interaktif dalam Q&A di kelas. Terima kasih saudara atas atensi dalam menonton video ini. Sampai jumpa dan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.